Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kamu bisa belajar ngoding dengan cara yang santai, jelas, dan langsung bisa dipraktikkan. Di video ini, kita bakal bahas topik penting dalam OOP Java, yaitu konstruktor. Kalau kamu pernah bikin objek dan harus atur datanya satu-satu setelah objek dibuat, pasti pernah mikir, bisa nggak ya langsung isi data pas bikin objeknya? Nah, jawabannya bisa. Dan caranya adalah dengan menggunakan konstruktor. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Nah, apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi atau mengisi nilai awal dari suatu objek saat objek tersebut dibuat. Kenapa disebut khusus? Karena konstruktor mempunyai ciri khas. Yang pertama, namanya harus sama persis dengan nama kelasnya. Yang kedua, tidak punya return type, bahkan void pun tidak ada. Yang ketiga, otomatis dijalankan ketika objek dibuat dengan new. Dengan konstruktor, kita bisa langsung isi variabel objek begitu objek itu dibuat. Jadi nggak perlu satu-satu lewat objek nama sama dengan bla 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 setelahnya. Contoh analogi di kehidupan nyata, bayangin kalau kamu beli ponsel baru. Begitu keluar dari kotaknya, ponsel itu udah punya warna, kapasitas memori, dan sistem operasi. Semua itu langsung dikonfigurasi dari awal, bukan setelah kamu pegang. Nah, dalam Java, proses ngasih nilai dari awal saat objek dibuat itu dilakukan lewat konstruktor. Tanpa konstruktor, kamu harus isi data satu-satu secara manual setelah objek dibuat. Itu bikin kode jadi lebih panjang dan rawan error. Fungsi utama konstruktor yaitu pertama memberi nilai awal ke variabel objek, kedua membuat proses pembuatan objek lebih ringkas, ketiga memastikan objek tidak kosong atau belum terisi data saat dipakai. Macam-macam konstruktor. Yang pertama ada default konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter. Akan dibuat otomatis oleh Java kalau kamu nggak bikin konstruktor tersendiri. Tapi kamu juga bisa nulisnya sendiri kalau mau ngatur nilai default. Yang kedua ada parameter reset konstruktor. Konstruktor dengan parameter memungkinkan kita isi nilai variabel saat objek dibuat. Ini yang paling sering digunakan untuk efisiensi. Nah, kenapa konstruktor penting? Tanpa konstruktor, kita harus nulis kode tambahan untuk mengisi data setelah objek dibuat. Konstruktor bikin proses pembuatan objek lebih otomatis dan konsisten. Cocok banget dipakai kalau kita membuat banyak objek dengan data yang berbeda-beda. Nih, ada yang perlu kita ketahui. Kita bisa punya lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas. Ini disebut konstruktor overloading. Konstruktor juga bisa dipanggil satu sama lain pakai keyword this. Nah, setelah paham konsepnya, sekarang kita langsung masuk ke contoh programnya. Di sini kita sudah di dalam Blue.j-nya. Kita langsung aja buat lintas dengan nama mahasiswa. Oke, kita pencet, kita ganti ruang. Yang kita hapus. Nah,
Di sini kita kasih atribut nama dan umur menggunakan string untuk namanya, int untuk umurnya. Nah, terus di sini buat kita pakai fungsi konstruktornya, yaitu bisa langsung ngasih ngasih atribut pas objeknya dibuat. Ya, kita inisialisasikan variabelnya Nah, terus kita langsung pakai metodenya. Outputnya biar sesuai dengan yang di-inputin. Saja tipe alatnya dibuat sama saja, tapi diganti dengan umur. Nah, udah, terus kita tutup, kita compile. Oke, nggak ada yang error. Kita buat nafas lagi untuk mainnya. Klik. Nah, untuk main dan langsung saja tuh berikutnya. Terus kita main variabel objeknya.
sama dengan ini kita akan main review map mahasiswa untuk menampilkan outputnya. Untuk compile dan error kita close, kita langsung coba aja. Nah, outputnya langsung keluar gerhana nama dan umurnya sesuai dengan itu konstruktor. Jadi dia saat kita membuat objeknya kita bisa naruh atributnya juga. Sekian untuk programnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang konstruktor di Java. Hari ini kamu belajar apa itu konstruktor dan bedanya dengan metode biasa. Kenapa konstruktor penting untuk inisialisasi cek jenis-jenis konstruktor maupun default atau parameterized dan contoh simpelnya lewat kelas mahasiswa. Kalau kamu suka video ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa komennya. Dan yang paling penting, langsung praktek sendiri biar ilmunya nempel di otak. Sampai ketemu di video berikutnya dan seperti biasa, selamat ngoding.